Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan rutinitas kita, yaitu kajian subuh. Setelah tadi kita semua tilawah, terima kasih pada Ustadz Salim, Bu Siti, dan Pak Founder ya. Mari kita lanjutkan saja pada tafsir dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 17. Sebentar. Nah, ini tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 17. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Sudah dibaca. Selanjutnya seperti biasa kita akan terjemahkan. Masaluhum, perumpamaan mereka. Ini masih tentang orang-orang munafik ya. Masaluhum, perumpamaan mereka. Kamasali, seperti alladzi ya, kamasalil ladzi istauqada nara. Seperti orang yang istauqada menyalakan nara api. Falamma, maka ketika adaat ma haulahu, menerangi ma haulahu, apa yang ada di sekelilingnya. Zahaballah, Allah menghilangkan binurihim, cahaya mereka. Wa tarakahum, dan Allah meninggalkan atau meninggalkan mereka fi dhulumatin, dalam keadaan gelap, la yubsirun, tidak dapat melihat. Nah, ini perumpamaan orang-orang munafik yang Allah ceritakan secara panjang karena begitu berbahayanya keberadaan orang-orang munafik, dan kita pun senantiasa berlindung dari sifat-sifat kemunafikan. Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Ya Allah, aku berlindung dari nifaq ya. Sebentar, ini ada yang mau masuk, bunda rumah. Selanjutnya, setelah diterjemah, seperti biasa kita lihat dari tafsir Jalalainnya. Jangan pernah bosan. Kita lihat dari beberapa tafsir. Mudah-mudahan dengan mengulang-ulangnya kita beberapa tafsir ini semakin memperkuat kita pemahaman kita terhadap makna dari ayat-ayat Al-Quran yang kita kaji ya selama ini. Masaluhum, sifatuhum fi nifaqihim kamathalil ladzi istauqada nara fi dhulumatin falamma adaat anarat ma haulahu fa absara wastafada wa amina ma yakhafahu dhahaballahu binurihim atfa'ahu wa jumi'ad dhamir mura'ah li makna alladzi wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun ma haulahum mutahayyirina anit tariqah khaifina fakadzalika haula'i aminu biidhari kalimah al-iman fa idza matu ja'ahum al-khauf wal azab. Baik, setelah kita lihat dari tafsir Jalalain ya. Nah, jadi secara global dalam tafsir Jalalain itu bahwa
Masaluhum, perumpamaan mereka ya orang-orang munafik, maksudnya perumpamaan sifat orang-orang, sifat mereka dalam kemunafikan itu diibaratkan seperti orang yang menyalakan atau menghidupkan api ya dalam kegelapan. Nah, kemudian setelah api itu menerangi gitu ya, menyinari di sekelilingnya sehingga orang tersebut bisa melihat, bisa berdiam teh, Sunda nama, ya menghangatkan gitu ya. Kemudian merasa aman dari apa yang ditakutinya. Nah, saat seperti itu mereka udah ya udah caang atau udah terlihat, udah terang gitu ya, udah aman dari apa yang mereka takuti, tiba-tiba Allah menghilangkan cahaya yang menyinari mereka itu, yaitu dengan memadamkannya. Di Allah memadamkannya. Nah, kemudian kata ganti orang dijadikan jamak masaluhum ya, jadi jamak merujuk kepada makna allazi. Dan maksud watarokahum meninggalkan mereka dalam keadaan gelap itu, jadi mereka tidak dapat melihat, sehingga mereka tidak dapat melihat apa yang terdapat di sekeliling mereka, sehingga tidak tahu jalan gitu ya, dan mereka dalam keadaan cemas. Nah, demikianlah halnya orang munafik yang mereka mengucapkan amanah, kata-kata beriman, tetapi sesungguhnya menjelang mereka mati ya, ketika mereka mati itu mereka ditimpa rasa takut tadi, al khauf wal azab, mereka pun ditimpa azab karena hanya tadi pura-pura saja mengucapkan kata-kata beriman. Nah, ini dalam surah Al-Baqarah ya ayat 17 tadi, dalam kitab tafsir Jalalain ini menceritakan bahwa ini penjelasannya, sifat kemunafikan orang-orang munafik Madinah ya, ini udah jelas orang-orang munafik yang ada di Madinah diumpamakan sifat munafiknya itu seperti orang yang menghidupkan api dalam kegelapan. Ketika apinya menyala, kemudian sudah menerangi sekitarnya, orang-orang munafik tersebut bisa melihat, bisa menghangatkan diri, bisa memelihara diri dari bahaya gitu ya. Kemudian Allah memadamkan api tersebut dan Allah membiarkan mereka tidak bisa melihat sekitar mereka gitu ya. Mereka dalam keadaan bingung tadi ya. Yatahayyarun gitu, mereka dalam keadaan bingung, tidak tahu mana hak, mana batil, tidak tahu mana benar, mana salah, tidak tahu jalan hidayah. Nah, demikianlah keadaan orang-orang munafik yang mereka sebetulnya di dunia selamat gitu ya, karena kalimah keimanannya, karena bicara amanah mereka selamat, bisa menikah dengan orang-orang beriman, mereka bisa dengan tenang gitu ya mendapatkan fai, mendapatkan gonimah gitu. Tetapi ketika wafat, ketika meninggal, yang ada adalah ketakutan dan azab yang menyelimuti mereka. Nah, kemudian kita lihat dalam tafsir Al-Baghawi, dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil fi Tafsir wa Ta'wil. Nah, Al-Baghawi mengutip pendapat dari Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas, Qatadah, Muqatil, Ad-Dhahhak ya, bahwa Quran surah Al-Baqarah ayat 17 ini tadi memang turun terkait dengan keadaan orang-orang munafik. Jadi orang munafik dalam Al-Baghawi ini diumpamakan tadi sama seperti orang yang menyalakan api di tengah malam. Jadi di tengah malam gelap gulita ya, di tanah terbuka. Nah, orang munafik tersebut menyalakan api. Nah, dengan api itu tentunya ia bisa mengambil manfaat ya, bisa menghangatkan diri, bisa melihat, bisa menjaga diri dari bahaya yang mengkhawatirkan. Nah, ketika sedang asik-asiknya seperti itu ya, ketika sedang senang-senangnya seperti itu, ia bisa melihat, menjaga diri, bisa terhindar dari bahaya gitu ya. Ketika sedang asik seperti itu, kemudian api mendadak padam, sehingga ia tinggal berputar-putar dan bingung dalam kegelapan. Jadi berputar-putar artinya jadi tidak bisa mudabdabina, mereka itu kesana kemari gitu ya, kesini kesana gitu. Jadi dalam keadaan bingung, dalam keadaan gelap.
Kemudian kondisi demikian ini juga dialami oleh kelompok munafik Madinah. Nah, jadi hal seperti itu dialami oleh kelompok munafik Madinah, bahwa dengan mereka menyatakan amanah, kami itu beriman gitu ya. Nah, harta mereka terjamin, anak-anak mereka aman ya terjamin. Tadi yang saya sampaikan bahwa mereka juga dengan ngaku-ngaku iman itu bisa menikah dengan orang mukmin ya, bisa menerima waris gitu ya, berhak menerima ghanimah gitu ya. Nah, inilah cahaya yang menerangi mereka. Nah, tetapi apa yang terjadi ketika meninggal, mereka kembali memasuki dalam kegelapan dan ketakutan. Nah, kemudian ada ulama yang menafsirkan bahwa cahaya mereka padam itu maksudnya adalah di dalam kubur gitu ya. Masaluhum kamasalil ladzis tauqada naro falamma adha'at ma haulahu dzahaballahu binurihim. Nah, maksud dari cahaya mereka padam itu adalah ketika di dalam kubur. Tetapi sebagian ulama menafsirkannya padam itu maksudnya nanti di hari kiamat, yaitu ketika mereka mengatakan ya kepada orang beriman, ini kan ketika di Sirot ya, di jembatan Sirot itu kan orang-orang beriman mereka ada cahaya ya. Nah, ini menurut sebagian mufasir menyebutkan bahwa dipadamkan itu ketika di hari kiamat, ketika orang-orang mukmin dalam jembatan As-Sirat itu mereka mengatakan pada orang beriman, tunggulah kami, cina. Antosan, misalnya tunggu kami akan menumpang pada cahaya kalian. Ini ada sebagian tafsir yang menafsirkan seperti ini. Ada juga ulama yang menafsirkannya ini terjadinya di dunia gitu, yaitu ketika keimanan mereka terkuak ya, bahwa sebenarnya mereka itu tidak beriman gitu ya, bahwa oleh Allah dipadamkan di sini maksudnya keimanan munafik mereka itu terkuak melalui ayat yang dibacakan oleh Rasulullah. Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Allah mengumpamakan dengan api ya, tanpa menyebutkan Allah memadamkan api mereka, tetapi mengatakan bahwa zahaballah, Allah menghilangkan cahaya mereka. Karena cahaya itu kan mengandung cahaya dan unsur panas. Nah, ketika Allah dengan kata-kata zahaballah, Allah menghilangkan cahaya itu, yang tersisa itu adalah panasnya gitu. Sengaja dengan kata zahaballah. Allah menghilangkan cahayanya gitu. Yang Allah hilangkan itu cahayanya. Jadi yang tersisa untuk mereka itu adalah panasnya saja. Kemudian Mujahid sebagaimana dikutip oleh Al-Baghawi menyebutkan bahwa mereka menyalakan api maksudnya istauqada naro itu adalah bagaimana mereka terjadi persahabatan ya dengan orang muslim gitu ya. Nah, mereka baik gitu ya, adanya persahabatan dengan orang muslim, kemudian petunjuk dan juga petunjuk. Jadi maksud menyalakan api di sini adalah persahabatan mereka dan petunjuk, dan menghilangkan cahaya api dengan persahabatan kepada kelompok musyrikin Makkah serta kesesatan. Jadi seperti itu maksudnya. Tapi kalau kita lihat di sini, Atha dan Muhammad bin Ka'ab menyebutkan bahwa surah Al-Baqarah ayat 17 ini tentang orang-orang Yahudi Madinah yang mereka menanti kedatangan Nabi akhir zaman gitu. Ada juga yang berijtihad bahwa masaluhum kamasalil ladzi istauqada naro falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu ini ayat 17 ini berkenaan dengan orang Yahudi Madinah yang mereka sudah menanti lama gitu ya kedatangan Nabi akhir zaman. Dalam Tauratnya udah tertera ciri-ciri kenabian secara detail gitu ya. Mereka menanti Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad gitu ya. Dan menunggu penaklukan musyrikin Makkah ya, musyrik Arab. Tetapi apa yang terjadi ketika Rasulullah hadir di tengah mereka, mereka mengingkari Rasulullah gitu. Jadi ada juga yang berijtihad seperti itu bahwa maksudnya adalah orang-orang Yahudi Madinah yang tadinya mereka menunggu-nunggu kedatangan Rasul gitu ya, karena sudah jelas dalam kitab Tauratnya, namun karena hasud gitu ya, karena dengki, ternyata yang turun itu nabi bukan dari kalangan mereka gitu, bukan dari kalangan Bani Israel tetapi dari Arab gitu ya, sehingga mereka mengingkari Rasulullah.
Baik, kita lihat tafsir Ibnu Katsir ini ya terakhir, tafsir Ibnu Katsir, bahwa Ibnu Katsir dalam tafsirnya menceritakan bahwa Allah mengumpamakan mereka yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan menukar mata batin dengan kebutaan seperti orang yang menyalakan api. Jadi di sini dalam Ibnu Katsir masih menyambungkan ya di ayat sebelumnya bahwa ishtarawud dalalah, kelakuan mereka itu yang aneh gitu ya, ishtarawud dalalah, menukar gitu ya, petunjuk dengan kesesatan gitu, menggadaikan akidah hanya karena ke apa kenikmatan sesaat di dunia gitu, menukar mata batin dengan kebutaan. Nah, ini diumpamakan seperti orang yang menyalakan api. Nah, ketika api menerangi sekitarnya, kemudian ia bisa mengambil manfaat dari terangnya api itu, ia bisa melihat ke kanan, ke kiri, merasa nyaman, kemudian tiba-tiba api itu padam sehingga mendadak ya dalam keadaan gelap, ia tidak bisa melihat, tidak bisa memiliki petunjuk apapun, tidak tahu jalan pulang, tidak tahu mana yang benar, tidak tahu mana yang batil gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti ini nyambung nanti dengan ayat selanjutnya ya 18-nya, bahwa dia juga tuli gitu. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Sumun gitu ya, tuli, kemudian tidak bisa mendengar ya dalam keadaan gelap, ya tuli, kemudian bisu, tidak bisa bicara, kemudian buta, ia tidak bisa melihat ya, meski diterangi berbagai cahaya. Nah, oleh karena itu orang munafik ini tidak bisa kembali pada kondisi semula. Padahal sebetulnya di awalnya ada keimanan gitu ya. Tetapi tidak bisa kembali dalam keadaan semula. La yarji'un, ia tidak bisa kembali. Jadi demikianlah kondisi orang munafik, karena mereka lebih memilih kesesatan, lebih senang maksiat daripada mengikuti hidayah, daripada mengikuti petunjuk. Nah, perumpamaan ini menjadi tanda bahwa mereka itu memang asalnya beriman, tetapi kemudian mereka lebih memilih kufur gitu ya, sebagaimana yang Allah tunjukkan pada ayat yang lain. Nah, seperti biasa ya dalam tafsir Ibnu Katsir ini bahwa suka ditafsirkan dengan ayat yang lain gitu ya. Ibnu Katsir di sini mengutip Ar-Razi gitu ya, mengutip Ar-Razi bahwa perumpamaan pada surah Al-Baqarah ayat 17 ini merupakan puncak perumpamaan. Karena mereka awalnya iman, mengupayakan cahaya ya, kemudian dengan timbulnya kemunafikan, kemudian membatalkan cahaya tersebut, dengan itu mereka terjatuh, mereka dalam keadaan bingung, mereka dalam keadaan bimbang dalam masalah agama, mereka ragu-ragu terhadap Islam, ragu terhadap Muhammad dan sebagainya. Nah, ini perumpamaan seperti ini kalau menurut tafsir Ibnu Katsir, bahwa masalun atau mislun ini, perumpamaan ini adalah dalam surah Al-Ankabut dijelaskan ya, watilkal amsal, dan perumpamaan seperti ini, nadribu halinnas, kami buatkan untuk manusia, wa ma yaqiluha illal alimun, tidak bisa ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Nah, ini perumpamaan yang luar biasa. Allah menggunakan metode perumpamaannya, metode amsal, dalam mengajarkan kepada kita semua. Nah, ini menurut surah Al-Ankabut bahwa watilkal amsal, bahwa dengan amsal ini ya, perumpamaan seperti ini, nadribu halinnas gitu. Kami buatkan sengaja untuk manusia biar paham gitu manusia teh. Wa may yaqiluha illal alimun. Tapi memang tidak bisa memahami terhadap perumpamaan itu kecuali orang-orang yang berilmu gitu. Alimun, orang yang berilmu gitu. Nah, bahwa Allah menyerupakan perbuatan mereka ya, yang ishtarawud dalalah, membeli kesesatan dengan keimanan. Nasib mereka itu mereka menjadi buta, tidak bisa melihat gitu ya. Sama dimisilkan dengan orang yang menyalakan api gitu. Sudah menyalakan api, kemudian tadi ya udah suasananya terang, mereka nyaman, memperoleh manfaat dari sinarnya, mereka bisa melihat apapun gitu ya, sudah bisa nyaman. Nah, di saat seperti ini tiba-tiba apinya dipadamkan, maka ia berada di dalam keadaan tadi ya, pekat tadi, tidak bisa melihat, punya mata tapi tidak bisa melihat gitu ya.
punya telinga tidak bisa mendengar, kemudian punya mulut tidak bisa bicara gitu ya. Nah ini seandainya keadaan terang karena tidak dapat melihat, nah ini dia tidak dapat kembali, intinya mereka itu tidak dapat kembali dalam keadaan sebelumnya gitu. Nah ini yang terjadi pada orang-orang munafik seperti ini. Nah karena udah tahu ya seperti yang saya ulang-ulang di kemarin bahwa kenapa mereka tidak bisa kembali, tadi saya katakan lagi bahwa zalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Kenapa seperti itu gitu ya? Karena bi annahum amanu, asalnya mereka iman, summa kafaru, kemudian kufur, fatubi'a ala qulubihim. Maka Allah mengunci mati gitu, mengunci mati fahum la yafqahun. Mereka tidak bisa memahami apapun gitu ya, bahwa tadi bahwa Ibnu Jarir menganalisis mereka itu memperoleh penerangan ya dengan amanah kami menyebut beriman itu terlihat di dunia gitu ya, bagaimana mereka senang gitu ya. Tetapi nanti di hari kiamat kegelapan-kegelapan yang akan mereka terima. Nah, di sini di surah Al-Ahzab gitu ya, dalam Ibnu Katsir, ra'aitahum yanzuruna ilaik. Kamu lihat mereka memandang kamu gitu. Ra'aitahum, kamu melihat mereka yanzuruna ilaik. Mereka itu memandang kamu gitu. Taduru ayunuhum, dengan mata yang terbalik-balik. Kalladzi yaghsha 'alaihi minal maut, seperti orang yang pingsan karena akan mati. Nah, jadi seperti itulah orang yang dalam keadaan sekarat menghadapi kematiannya yang terjadi pada orang munafik. Nah, di sini seperti itu. Nah, kemudian yang ini juga sama diumpamakan ya. Jadi diumpamakan kebodohan mereka itu gitu ya. Kebodohan orang munafik itu sama dengan apa yang terjadi dalam surah Al-Jumu'ah. Masalul ladzina hummilut Taurah. Perumpamaan orang yang dipikulkan Toret gitu ya. Summalam yahmiluha. Kemudian mereka tidak memikulnya kamasalil himar yahmilu asparo. Seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Bahwa maksud ulama di sini adalah kisah mereka gitu ya, kisah orang munafik itu kisahnya sama gitu ya dengan kisah orang yang menyalakan api gitu ya. Bahwa di sini udah ya, bisa terlalu kepanjangan, langsung saja pada terakhir di sini tafsir As-Sudi, terakhirnya tafsir As-Sudi bahwa As-Sudi dalam tafsirnya di sini langsung saja ya yang dikutip oleh Ibnu Katsir, Ibnu Mas'ud dan sejumlah sahabat, bahwa intinya kita ulang terakhir ya, intinya surah Al-Baqarah ayat 17 ini bercerita bahwa kelompok orang yang memeluk Islam di hadapan Nabi di Madinah, mereka beriman ya tapi dengan cara munafik, kemudian mereka bersikap munafik. Demikianlah keadaan mereka seperti orang yang menyalakan api di kegelapan. Nah, seperti ini dalam tafsir As-Sudinya. Nah, intinya kita berlindung tadi ya pada Allah. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat kemunafikan. Kita semua berlindung kepada Allah gitu ya. Jangan sampai sudah diberikan kenyamanan, kita melakukan sunnah-sunnahnya, tetapi kita terjerumus pada bid'ah-bid'ah. Misalkan kita sudah diberikan kenyamanan oleh Allah dengan hidayah, dengan berbagai petunjuk ini, tetapi kita semua kadang tergiur gitu ya dengan tadi, dengan kenikmatan dunia yang sesaat gitu ya, dengan berbagai kenikmatan dunia yang senantiasa menggoda gitu ya. Mudah-mudahan kita semua berlindung pada Allah ya, supaya kita diselamatkan akidah kita, akhlak kita, mudah-mudahan menjadi akidah salimah, akidah yang selamat, yang terhindar dari berbagai khurafat, bid'ah, nifak dan lain sebagainya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira Bunda Dr. Penti atas materi tafsir pada hari ini. Semoga Allah memberikan kita senantiasa rahmat, maghfirah dan ridhanya serta istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya mungkin kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Kang Ponder. Tadi
karena waktu kami inisiatif untuk link baru sementara. Silakan Kang Ponder kalau ada yang mau disampaikan. Terima kasih Bu Haja Siti Jamilah. Tidak mengapa, yang penting saling mengisi saja. Jadi kalau dari Senin sampai Kamis kemungkinan kita berbasis Google Meeting seperti saat ini. Senin sampai Rabu ya. Tapi kalau